di sini lihat di sini, jika ada A pangkat M dari N, ini akar, itu lihat di dalamnya. Jadi kalau misalnya dalamnya M, luarnya N, berarti dia sama aja kayak A pangkat M per N. Jadi dalam dulu dibagi sama yang luar. Terus kalau misalnya ada sifat dalam kurung, A pangkat M dipangkatkan lagi N. Nah ini kan dia pangkatnya mau kita satuin ya. Ini kan ada 2 pangkat. Sekarang pangkatnya mau kita jadiin 1. Nah itu berarti jadi tinggal si M dikali si N aja. Jadi A pangkat M kali N. Kalau misalnya ada A pangkat 0, itu dia sama dengan 1. Nah ini sifat lanjutan kemarin ya. Kita lihat contoh soalnya. Misalnya ada akar 4 dari 81. Kalau misalnya kita pakai sifat yang ini, berarti kan ini ada angka nggak di 81-nya? Di 81 kan nggak ada angka ya, tapi itu kita anggap angkanya 1 karena dia nggak ada angka. Berarti itu jadi gini. Kok jelek sih? 81, ini kan dia 1, ininya 4, berarti 81 seperempat. Nah jawaban kan nggak mungkin kayak gini nih. 81 itu bisa nggak sih disederhanain? Misalnya 81 itu berapa pangkat berapa? Kalau misalnya ini ya ganjil nih, hitungannya gini ya. Kalau misalnya kita nggak tahu nih gimana cara mangkatinnya. Kalau misalnya ada ini ya ganjil, nggak mungkin dia hitungannya dari 2. Kan kayak 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. Nah itu kan terus bakal angkanya genap kan. Tapi kalau misalnya 81 kan dia ganjil, berarti logikanya pasti dia angka yang ganjil. Misal habis 2 berapa nih? 3. Oh berarti buat nih 3 kali 3 9 kali 3 27 kali 3 81. Nah udah berapa kali 3? Ada 3-nya ada 4. Berarti ini jadi 1/4. Nah ini sama ini pakai sifat terusan yang atas itu kan dikalikan ya, M dikali sama N. Nah ini kan berarti 4 dikali sama 1/4. 3 4 kali 1/4. Nah ini kan bisa coret ya. Nih. Udah deh, jadi hasilnya 3. Kalau ada pertanyaan di note ya, dicatat. Nanti tinggal ditanyakan via Zoom. Yang B, ini Ana ambil dari halaman 31. Contoh soal. Akar pangkat 5 dari negatif. Nah negatif gimana Zah? Negatifnya biarin aja dulu. Kalau misalnya, bedain gini ya. Kalau misalnya ganjil sama genap nih. Kalau misalnya ganjil, ini yang negatif, itu insya Allah masih bisa dikerjain. Tapi kalau misalnya ininya genap, ininya min, itu dia nggak usah dikerjain karena dia bilangannya udah imajiner, udah nggak mungkin. Nah nanti Ana bahas satu-satu dulu ya. Untuk yang ini caranya sama aja, kita pakai yang kayak gituan, yang tadi ya, yang atas. Berarti ini nggak ada angka nih Zah. Berarti berapa angkanya tadi? 1. Berarti jadi min 243 1/5. 243 ganjil kan? Berarti nggak mungkin 2 ya, nggak mungkin 2. Berarti kita coba 3 nih. 3 kan tadi 3 pangkat 4 itu kan dia 81. Sekarang 81-nya anak kali 3. 81 kali 3 berapa? 243 ya, pas nih berarti. Berarti 3-nya pangkat 5. 3 pangkat 5. Ada minnya, taruh aja di sini min. Ini Ana buat kurung ya. Kurung gini karena min 3 pangkat 5 hasilnya itu yang min 243. Baru yang di luar kan ada pangkat berapa? 1/5. Nah pakai sifat lagi yang tadi, diapain? Ya dikaliin ya, min 3 terus 5 dikali 1/5. Berarti ini kan habis tuh. Berarti hasilnya min 3 pangkat 1. Semua angka ini pangkatin 1 itu hasilnya dirinya sendiri. Berarti jadi hasilnya min 3.
ini min 3. Coba ya lanjut ya. Min 32 ada minnya, ini pangkatnya 5. Tadi gimana? Kalau ini ya min, ini pangkatnya ganjil, insya Allah masih bisa dikerjain ya. Berarti ini sama caranya kayak yang B, cuman bedanya di sini ada minnya aja. Berarti kita buat min kurung kan ya. Min 32 nggak ada pangkat, berarti min 32 pangkat 1 per 5. Terus min dari soal yang ini. Nah 32 kan 2 itu genap ya. Genap berarti kita bisa mulai dari 2. 2 dikaliin berapa kali sampai hasilnya 32. Dikaliin 5 kali ya. Berarti ini Ana buat kayak tadi ya, sama kayak ini tuh, sama yang kayak yang ini. Berarti kita buat jadi min, berarti tadi min 2 pangkatnya berapa? 5 kali lagi sama 1/5 gitu. Min yang ininya biarin dulu. Min yang ini ya, lanjutan dari yang ini ya. Ininya Ana kali ke sini pakai sifat yang kedua yang atas. Berarti ini min 2 si 5 dikali 1/5. Ini Ana coret. Berarti kan habis toh? Nah, lihat di sini. Ini kan katanya min 2. Berarti min ketemu min. Min kali min apa? Nah, plus ya. Berarti ini hasilnya 2 gitu. Nah, untuk yang tadi yang E gimana Za? Yang E nggak usah dikerjain. Tidak dapat dikerjakan. Kenapa alasannya tadi? Karena bilangannya imajiner ya. Bilangan imajiner itu nanti Antuna dapat kayaknya kelas 9 udah ada deh di persamaan kuadrat. Itu ada yang kayak diskriminan gitu, tapi nanti didalemin lagi di kelas 10. Ada namanya bilangan imajiner. Bilangan imajiner itu bilangan yang nggak nyata. Kalau kayak 16 gitu, 20 itu kan bilangan nyata ya. Kalau bilangan imajiner itu bilangan yang tidak nyata. Nah lanjut ke sini ya. Min 2 pangkat akar 7 dari min 2 pangkat 7. Nah ini gimana Za? Bisa nggak langsung coret aja 7-nya? Sebenarnya sih kalau misalnya ininya dikurung, maksudnya gini. Kalau langsung dicoret itu tuh langsung dibagi. Kalau misalnya ininya gini soalnya. Penulisan ya, cara penulisan soalnya beda. Ini 7, yang ini min 2 pangkat 7 gitu. Beda dengan soal yang ini. Walaupun nanti untuk soal ini sama hasilnya ya, tapi konsepnya jadi salah kalau kita nyamain. Nah, jadi ceritanya ini kita buat gini dulu nih. Min 2 pangkat 7 yang dalam ya. Ini kan anggaplah kita pangkatnya itu 1. Pangkat min 2 pangkat 7 itu pangkatnya 1. Jadi ini 1/7 gitu. Nah ini gak boleh langsung dikaliin. Jadi kita buat gini dulu. Min 2 pangkat 7 pangkatin 1/7. Berarti baru dikaliin. Min 2 7 kali 1/7. Berarti habis ya. Jadi min 2 aja. Silakan dicatat ya kalau misalnya ada yang mau ditanyakan. Terus coba kalau yang ada bukunya dilihat di halaman 39, itu ada latihan pengembangan kompetensi. Kita kerjain bareng, nanti anak kasih latihannya buat Antonenya belajar. Jadi sini ada 16. Pertanyaannya gini, tentukan nilai. Berarti kita suruh cari nilai ini. Ada 16 sama 49. Kalau bisa kita buatnya Zah, kalau misalnya 16 itu misalnya gini, ada yang mikir. Ada yang nanya, 16 itu kan bisa jadi 2 pangkat 4 atau 4 pangkat 2. Kita ngubahnya kemana? Nah ini terserah. Ubahnya kemana aja boleh. Misalnya kepikirannya 16 itu misalnya nih 2 pangkat 4. Ya udah ubah. Berarti 2 pangkat 4 ya. Terus kalau 49 7 pangkat 2. Nggak sama juga nggak apa-apa, biarin aja.
Ini setengah. Nah, kan ada sifat kali ya. Jadi buat satu 2 pangkat 4 kali setengah. Yang bawahnya juga sama. 7 pangkat 2 kali setengah. Udah. Berapa jadi? 4 kali setengah. Bisa coret nggak? 4 sama 2 ya. 4 sama 2 jadi 2. Berarti sama aja 2 pangkat 2 nggak? 2 pangkat 2 berapa? 4. Per 7. 2 kali setengah. Berarti habis ya. Berarti 4/7 hasilnya. Nah, untuk soal yang nomor D ya. Antuna kerjain soal yang nomor D untuk latihan. Ntar Ana tanya hasilnya berapa. 1C-nya Ana jelasin, Antuna kerjain yang D. Terus nomor 2A. 2A pertanyaannya adalah tentukan nilai juga. Nah, tentukan nilai sama kayak tadi ya, cuma bedanya dia ada si pangkatnya di dalam kurung lagi. Jadi ini lebih banyak dari soal yang pertama. Ada 8 sama 125. Kira-kira itu berapa pangkat berapa? 8 sama 125 yuk. 8 itu berapa? 2 pangkat 2 pangkat 3. 125-nya 125 ganjil, nggak mungkin genap kan ya. Terus ada 55-nya. Nah, kalau ada 55-nya hubungannya biasanya dengan angka 5. Jadi Antuna kali 5 kali 5 gitu. Itu hitungannya 5 pangkat 3 ya kalau kita cari ya. 5 pangkat 3. Terus si min 1 ini kan bisa kita pakai sifat yang ini nih. Sifat yang kedua ya. Min 1 itu kita bisa kaliin ke dalam. Keluar. Min 1-nya dikaliin 1/3 yang di luarnya ya. Berarti min 1 dikali 1/3 berapa? Min 1/3. Udah deh, tinggal pakai sifat yang tadi lagi. Tinggal kaliin ke sini kan ya. Jadi 3 kali min 1/3 kan 3-nya habis toh. Jadi min 1 per 5 pangkat 3. 3-nya ini kali min 1/3. 3-nya habis juga kan. 3 min 1. Nah, penulisan biasanya nggak mau dia pangkatnya itu negatif. Berarti ingat nggak sifat yang lalu? Sifat yang minggu lalu tuh ada kalau misalnya mau ngubah pangkatnya negatif biar jadi positif, berarti tinggal tukar tempat. Tadinya di atas jadi di bawah. Misalnya tadinya di bawah jadi di atas gitu ya. Pokoknya dia kalau misalnya pindah tempat jadi tandanya berubah. Ini 2 pangkat min 1. Minnya di atas kan ya, berarti Ana ubah ke bawah nih. Jadi 2 pangkat 1 gitu. 3 pangkat min 1 di bawah, Ana pindah ke atas jadi 3 pangkat 1. Jadi 3 pangkat 1 3, 2 pangkat 1 2. Hasilnya 3/2. Untuk yang nomor 2 coba Antuna kerjain yang B, 2B. Tadi satunya yang D, 2-nya yang B ya. Sekarang masuk ke nomor 3. Contoh nomor 3. Tuliskan dalam bentuk akar yang paling sederhana. Dia mintanya ke bentuk akar. Sama aja sih sederhanain ya intinya. Jadi ada 16. Nah, 16 itu berapa? Pangkat berapa? 2 pangkat 4. 2 pangkat 4. Katanya dipangkatin lagi berapa? 3/8. Ini udah taruh 3/8. Terus pakai sifat yang mana? Iya, sifat yang dikaliin ya. Berarti 2 4 kali. Gitu. Bisa coret nggak? Ini 4 sama 8 ya. Jadi 2. Berarti 2 pangkat 3/2. Nah, gimana Zah 2 pangkat 3/2? Dia kalau misalnya mintanya dalam bentuk akar sampai sini ya. Kalau misalnya sampai sini dalam bentuk akar tinggal gini. Kan ada sifat yang tadi tuh. A pangkat M. Ini akarnya N sama aja. A pangkat M bagi N. Berarti yang di atas sama aja yang di dalam. Yang di bawah sama aja yang luar gitu ya.
Coba berarti kalau ini masuknya gimana? Akar si 2 gitu ya. Terus 3-nya taruh mana? Coba lihat. Si M-nya taruh mana? M-nya taruh di dalam apa di luar? Nah, di dalam ya. Berarti si 3-nya taruh di dalam. Nah, si 2 yang ini taruh di luar gitu. Berarti jadi akar 2 pangkat 3, 8. Ini gak usah kita tulis. Zah, kenapa ininya gak usah ditulis, Zah? Karena dia angkanya 2. Kalau misalnya angkanya selain 2, tulislah. Kalau 1 kan gak ada ya. Jadi hitungannya dari 2 kalau misalnya akar. Kalau misalnya akar di sini gak ada tulisannya, berarti dia angkanya 2. Itu udah pasti. Kalau misalnya di sininya 5, Zah, berarti tulis ini 5. Yang gak ditulis itu cuma 2 aja gitu angkanya. Udah, lanjut ya. Soal 4A. Tuliskan dalam bentuk akar dan pangkat bilangan bulat. Nah, ini mintanya ke bilangan bulat. 1/4. Sama kayak ini sih sifatnya. Si di atas itu di dalam, yang bawah itu di luar. Berarti langsung aja bentuknya akar gitu. Bilangan yang gak bulat mana? Bilangan yang gak bulat kan ini toh. Nah, itu mau kita jadiin biar gak ada pecahannya gitu maksudnya. Berarti ini kan aman ya. Berarti Anda buat X pangkat 3 Y pangkat 3 1/4. Berarti kan sebenarnya ini ada kotak nih, ada kotak, ada kurung ya. Kurung ininya 1, di sininya 4. Nah, tapi kalau misalnya cara penulisan langsung gini juga boleh. Gitu. Satunya kan gak ditulis gak apa-apa ya. Yang B. Sabar, yang B ini 4 apa 1 tuh? Sabar, yang 4A. Oh, 1/3. Ini 1/3 ya, X pangkat 1/3, Y pangkat 2/5. Nah, ini kalau kayak gini gimana, Zah, misalnya? Kan angkanya tuh beda-beda. Ada 2. Ini kan mintanya apa perintahnya? Tuliskan dalam bentuk akar dan pangkat bilangan bulat. Yang penting intinya bilangan bulat kan. Ya udah, sekarang kita kaliin dulu ya, masukin satu-satu dulu. Ini 1/3 kali 2. Berarti 2/3. Terus 2/5 kali 2. Berarti 4/5. Gini, udah. Nah, terus sebenarnya ini kalau misalnya Ana mau udah selesai, maksudnya akarnya bisa 2 nulisnya. Ini kan 3 sama 5 beda nggak? Kalau 3 sama 5 kan beda. Berarti ada 2 kemungkinan. Ana tulis dulu ya. Misalnya tadi berapa? X pangkat 2 per X pangkat 2/3 Y pangkat 4/5. Nah, karena dia di bawahnya beda, penulisannya bisa sendiri-sendiri. Jadi akarnya nanti ada 2. Akar X-nya 2-nya dalam, 3-nya luar gitu kan ya. Akar Y 4-nya dalam, 5-nya luar. Udah selesai. Kalau misalnya mau nulisnya 2 akar, karena ini angkanya beda gitu ya. Ini tergantung jawaban di pilihan ganda. Nah, kalau misalnya esai itu kan ada beberapa kemungkinan. Yang pertama adalah kemungkinannya itu yang tadi Ana sebutin. Tapi untuk yang ini Ana pengennya 1 akar aja nulisnya. Karena di soal-soal contohnya itu dia 1 akar maunya. Ya. Terus kalau misalnya jadi 1 akar gimana? Syaratnya adalah si 3 sama si 5 itu harus sama. Nggak boleh beda nih angkanya 3 sama 5-nya. Berarti gimana caranya 3 sama 5 supaya ketemu angka yang sama? Nah, carilah si KPK. Atau lebih gampang sih ngaliin aja 3 sama 5. Kalau dikaliin kan jadi 15 ya. Udah. Jajal dulu ya. X. Ini kan supaya jadi 15 berarti 3-nya Ana kali berapa? Kali 5 kan? Karena 3-nya kali 5, atasnya Ana kali 5 juga. Berarti ini kali 5, 15, ini kali 5, 10. Berarti ini 10/15 untuk yang X-nya. Gitu ya, paham ya? Terus yang Y ini kan 15. Berarti gimana caranya si 5 ini jadi 15? Diapain? Dikali 3. Karena bawahnya Ana kali 3, atasnya Ana kali 3. Berarti 4 kali 3?
12, ini 15. Udah deh. Karena udah sama nih, tinggal dibuat akar. Berapa bawahnya? 15 taruh. Terus X-nya 10. Y-nya 12. Nah gini. Ada pertanyaan nggak sampai yang B? Kalau nggak ada, lanjut dulu ya ke nomor 7A. Nomor 5 kenapa nggak dikerjain Zah? Karena itu tinggal pakai sifat yang ke pertama, ya kan? Dari akar diubah doang ya. Itu bisa Antuna latihan sendiri. Nomor 6 juga sama pakai sifat yang pertama. Yang nomor 7. Tuliskan dalam bentuk yang paling sederhana katanya. Jadi ada 8 Y pangkat 6 dari akar pangkat 3. Berarti bisa diapain? Sama kayak yang biasanya ya, sifat cara ngerjain yang biasanya kita pakai biar akarnya hilang dulu nih. Biar akarnya hilang gimana? Ini kan kita anggap jadi satu tempat ya. Si 8 Y pangkat 6 kita anggap jadi satu tempat, berarti jadi 8 Y 6 pangkatnya 1/3. Kenapa 1/3 Zah? Kenapa enggak 6/3? Karena hitungan ini anak satuin. Anak kurung. Gitu. Udah, baru dari sini si 8 bisa disederhanain enggak sih gitu? 8 bisa sederhanain jadi berapa? Jadi 2 pangkat 3. Si Y biarin dulu aja. Nah, baru pakai sifat yang kedua. Jadi 3 dikali 1/3, habis nggak 3-nya? Jadi 2 doang kan ya. Terus Y 6 kali 1/3. Berarti 2 Y 6 kali 1/3, berarti 6 ketemu 3 kan habis ya. Jadi berapa? Bisa coret jadi 2. Berarti 2 kali 1, 2. 2 Y pangkat 2 gitu deh. Nah, tadi yang Antuna harus kerjakan 1 halaman 39 ya. Halaman 39 1D. Ada yang gak punya bukunya ya? Coba Ana tulis aja deh. Ini buat latihan aja ya. Apa enggak Ana iniin? Nomor 1-nya 1D, 2-nya 2B. Nomor 3-nya ini aja deh, yang ini. Nomor 4 gak usah. Nomor 7 yang C. Nah, ini buat latihan aja. Biar lebih paham. Walaupun nanti gak dikoreksi, coba dikerjakan. Nanti anak tanyanya paling acak. Hasil dari nomor 7 siapa gitu. Itu bakal jadi nilai plus kalian ya. Yaudah, sampai di sini dulu untuk pertemuan matematika peminatan. Ana akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.